Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang kepada rekan-rekan, eee, partner kolaborator kita yang datang dari jauh-jauh jauh-jauh sana. Selamat datang di ruang publik, ya bukan ruang publik juga sih, ruang rahasianya grup Animanga Universal di Discord. Dan selamat pagi, siang, sore, senja, petang, malam, dan tengah malam ataupun juga dini hari kepada semua, kalian semua yang sedang mendengarkan podcast Animanga Universal yang nggak pernah rutin update ini. Untuk kali ini bisa dibilang agak spesial, lagi-lagi agak spesial karena podcast ini diadakan bertepatan dengan anniversary dari komunitas Animanga Universal itu sendiri. Bisa dihitung 6 tahun walaupun memang ya ada beberapa hal yang ya begitulah, walaupun beberapa kali sempat hilang, grup AU sudah berdiri selama 6 tahun. Dan juga Selamat. selain podcast ini, grup AU juga mengadakan sebuah event bernama Creative Fest yang tahun lalu juga pernah diadakan. Juga satu lagi event baru yang sepertinya akan meriah yaitu Animanga Universal Quiz AU6 yang akan diselenggarakan entah kapan hari, jadi stay tune aja di, grup AU atau pantengin fanspage-nya. Oke, di podcast kali ini yang akan dibahas adalah masalah kolaborasi yang dilakukan oleh komunitas Animanga Universal dengan komunitas lainnya dan di sini kita sudah kedatangan beberapa bintang tamu dari perwakilan kedua komunitas yang sudah kita ajak kolaborasi. Siapa saja mereka? Partner kolaborator kita ya kali ini itu ada 2 yaitu dari, I don't know how to spell kayak, Knowledge Studio. Kalau misal spelling saya salah bisa dibenerin, dan juga dari portal pembelajaran, yaitu, itu dia 2 komunitas yang sekarang resmi berkolaborasi dengan komunitas Animanga Universal. Boleh mungkin, dari perwakilannya bisa diperkenalkan satu-satu, mulai dari partner kolaborator kita, terserah mau dari mana, yang terakhir nanti ditutup sama perkenalannya dari, perwakilan Animanga Universal sendiri. Monggo. Halo. Ya, Ya, terdengar. halo semua, halo kawan-kawan dari Animanga Universe sama Portable. Gua panggilnya admin Oreo aja, dari Knowledge Studio. Namanya sih Knowledge Studio, cuman ya biasa orang panggilnya Knowledge Studio atau biasa kita disingkat KS. Makasih sudah undang, selamat untuk anniversary-nya ke-6. Ini kita sebenarnya ada satu lagi, ini Mas Hacker, cuman Mas Hacker nih kayaknya lagi ada acara, jadi berhalangan untuk buka mic dia. Ya saya jadi wakilin aja buat Mas Hacker kali. Ya. Oke, I see. Jadi dari perwakilan KS itu ada admin Oreo, oke. Untuk dari nanti kalau mau tanya, tanya aja. Oke, siap. Sekarang kita lanjut ke perwakilan dari, partner kita yang satunya lagi yaitu portal pembelajaran atau yang biasa disebut sebagai Portable, monggo. Ya, saya langsung saja. Saya perwakilan dari tempat pembelajaran. Saya sendiri eh, adalah founder dari portal pembelajaran sendiri ya, sendiri dari grup atau komunitas portal pembelajaran. Portal pembelajaran ini fokusnya ya seperti yang kalian tahu ya, seperti grup pengetahuan lainnya, aplikasi lainnya. Di sini intinya kami ingin sebuah wadah untuk semua rekan nanti berbagi pengetahuannya teman-teman Jadi intinya gimana. portal saya bakal,
ngulangin apa yang saya tangkap dari Bapak Dani bilang tadi, yaitu kalau portable itu merupakan suatu wadah yang mewadahi orang-orang yang pengen belajar maupun mengajar atau ya sekedar berbagi ilmu gitu. Mungkin ada koreksi kalau apa yang saya katakan dan saya tangkap itu salah. Sudah benar. Ya, oke, ya, benar, oke. Next Jadi itu mungkin ya ada yang lain? Oke. Mungkin ada yang lain dari perempuan portable mungkin. maksudnya Mas Madafaka, Mas Madafa aja atau ada koleganya mungkin yang datang ke podcast ini bisa diperkenalkan atau cuma sendirian seperti hari-hari biasanya. Wah, Tapi bisa. Oke, sepertinya cuma sendiri katanya Pak. Ya, oke. Mungkin. oke Ya next memang dari sudah takdirnya sendiri, jadi mau gimana lagi? Iya. iya, iya memang Bang Antum. Oke, jadi kita next lanjut ke perwakilan dari komunitas Anime Universal sendiri yang gila keroyokan sekali di sini. Monggo, Pertama mungkin siapa? antum Saya dulu mungkin. lah, yang paling tua lah, 200 tahun gitu kan. Wah, oke. Pertama-tama terima kasih kepada perwakilan dari komunitas KS atau Know Age Studio dan komunitas Portable yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir di acara podcast AU Live Talk ini. Eh, Perkenalkan, nama saya Aji Bahar. You can call me Aji Bahar. Saya perwakilan dari komunitas Anima Universal atau yang bisa disingkat dengan sebutan AU. Saya salah satu perwakilan sekaligus pengurus di salah satu pengurus di grup tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, Ya, monggo. salam kenal Pak Haji Bahal. Iya, salam. Cuk. Antum jangan buka kartu lah. Tolong. Anda tadi kan bilang gitu, Haji Bahal gitu. Oke, monggo ya. Next. Setelah Bapak Haji Bahar, perkenalkan saya juga salah satu pengurus di Anime Universal. Nama saya Rizaldi atau di akun Indoktah, terserah itu mau bilang apa, tapi nama saya Rizaldi. Dan ya, saya pengurus di Anime Universal, salah satu perwakilan juga. Dan terima kasih untuk perwakilan Knowledge Studio dan juga Portable yang sudah turut hadir, meluangkan waktunya ke sini. Saya terima kasih sekali. Dan mungkin ada perwakilan lain yang mau perkenalan, nanti bisa dilanjut. Oke. Jadi kita langsung saja ke intinya ya. Jadi kita akan membahas tentang kegiatan kolaborasi yang kita lakukan di sini karena ya kita nggak banyak melakukan pengumuman atau penjelasan tentang event kolaborasi ini sendiri yang saya lihat di grup AU sendiri ya. Dan untuk di KS sendiri saya lihat di FB-nya juga ya cuman ngasih semacam pengumuman singkat gitu. Kalau untuk di Portable sendiri saya belum lihat ya. Jadi sebenarnya tapi begini dulu. Sebelum kita lanjut ke kenapa kalian mau melakukan kolaborasi ini, mungkin ada baiknya dijelaskan dulu apa sih sebenarnya kalian ini, definisikan komunitas kalian sendiri, tujuan kalian apa, kenapa kalian mau melakukan hal tersebut, dan sebagainya dan sebagainya. Monggo dimulai dari ya silakan, monggo kalau ada yang mau mulai duluan, terserah. Mas Rizal mungkin atau tuan rumah dulu mungkin. Ya kita kan tuan rumah ya Pak, Oh iya gimana? ya. Definisi komunitas dan kenapa bisa kolaborasi antar Antar apa namanya antar komunitas, antar golongan antar antar komunitas. golongan dong. Oke, pertama-tama
Animanga Universal itu ya, Animanga Universal atau yang biasa disebut dengan AO itu singkatnya grup bertema animanga dan hal yang relevan lain yang berbasis diskusi. Namun walaupun berbasis diskusi kita di sini santai. Istilahnya semua orang bisa mengekspresikan diri di sini melalui konten baik itu tulisan ataupun apalah karya sendiri untuk mengekspresikan diri. Lalu kenapa kita kolaborasi? Dari pertama-tama kesamaan di antara ketiga grup ini mungkin menurut saya itu kita di sini mencoba mengisi kegiatan waktu luang kita ya dengan kegiatan yang menurut kita sendiri positif, yaitu menulis. Jadi intinya kolaborasi ini tujuan utamanya kembali menumbuhkan rasa ingin membaca dan menulis bagi penghuni grup. Dalam hal ini ya mungkin intinya sih seperti itu. Tujuan utama kolaborasi kita kan awalnya sama Portable itu kan kolaborasi event review ya kalau nggak salah. Terus sama Knowledge Studio KS itulah. Sorry apa English saya rada medok sih soalnya. KS kan konten pertamanya berupa tulisan ya. Mungkin itu apa namanya tujuan utama kita ya mengisi waktu apa untuk menumbuhkan minat menulis dan membaca para apa namanya ya para pengikut para penghuni grup kita gitu. Oke. Itu tujuan utamanya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk kembali menumbuhkan minat baca dan tulis orang-orang yang mungkin berada di grup AU atau mengikuti uh, laman Knowledge Studio gitu ya. Yes, menurut tema komunitasnya masing-masing mungkin. Kalau kita kan mungkin memang universal, mereka pembelajaran. Intinya sih sama-sama menumbuhkan rasa ingin menumbuhkan minat membaca dan menulis. Itu aja. Dan juga beropini ya mungkin ya. Iya, terutama itu mengungkapkan mungkin bisa juga mengungkapkan keresahan kita ya terhadap apa namanya keadaan komunitas saat ini atau mungkin kemarin menarik sih yang dibahas Pak Rizal sama KS itu apa soal Drama ya tentang ini ya, disabilitas itu ya. ya itu pertama, yang kedua terus soal sayu lah, saya lupa judulnya. Itu Sayu. menarik sih. Istilahnya apa namanya membahas animanga dari sudut dari sudut melalui sudut pandang knowledge itu cukup menarik sih menurut saya. Oke. Mungkin Lalu ya. tambahan monggo. tambahan sedikit dari saya untuk tujuan utama dari kolaborasi ini tentu tadi untuk menumbuhkan minat baca menulis tadi ya sesuai dengan tujuan masing-masing dari komunitas tersebut. Dan yang kedua adalah kita juga saling mempromosikan diri. Dalam arti nanti Animanga Universal mempromosikan Portable, mempromosikan Knowledge Studio sebagai media agar bisa tumbuh bersama-sama. Begitu pula dengan sebaliknya gitu. Jadi dengan kolaborasi ini diharapkan nanti bisa rame bareng-bareng gitu, bisa mencapai tujuannya bareng-bareng gitu. Karena tujuan AU untuk berkolaborasi tentu untuk melebarkan sayap, tentu untuk apa namanya biar lebih dikenal luas seperti itu. Jadi tujuan utama AU yaitu menampang untuk eksis ya, bapak-bapak ya. Oke. Terus kita lanjut dulu ke pendapatnya salah satu perwakilan KS tentang kolaborasi ini. Kenapa mereka mau menerima kolaborasi yang kita ajukan kepada mereka gitu. Monggo. Halo. Iya. Halo. Oke, ini harusnya sih dijawabnya sama Mas Hacker ya. Soalnya tapi Mas Hacker berhalangan, jadi saya coba menjawab. Mas Hacker ya ini karena awalnya Knowledge Studio itu kan basisnya tuh di Instagram. Kita nulis-nulis tentang pengetahuan umum macam sejarah, geografi, politik. Sampai akhirnya kita pindah ke Facebook, kita mulai tulis tentang opini. Nah, maka kita mau coba
mulai branching ke tahap baru kayak gitu, ke apa sih istilahnya, ke area yang baru kayak gitu, seperti penulisan dengan niche-nya anime, habis itu apa yang bagian-bagian pop culture kayak gitu, kelihatan kan menarik. Iya, 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 iya. Dan ya iya, kita juga ya lagi pengen eksis kayak gitu loh. Jadi ya biar kayak page-page lainnya gitu ya, kerjasama lah gitu dong. Ya, oke. Ibarat minoritas ingin eksis gitu ya. Iya, minoritas ingin akses. Ini harusnya dijawabnya Ya, sama ya Hacker. Ini gue ngomong kayak gini pasti Mas Hacker ntar apa ngomong kayak gitu. Apa? Cuman ya dia suruh gue ngomong ya sudah. Tunggu keadaan internal yang terbaik. Ya sudah, tuh Mas Tapi Hackernya by the sudah way, masuk. untuk tim Knowledge Studio sendiri, mereka ada ini nggak sih kayak ya meeting offline gitu atau ya semacamnya untuk untuk ngurus Halo, konten? halo. Untuk Sorry, saya meeting, baru on nih. iya nih Mas Hacker. Oh ya, Nih, oke. saya, ya, sebelumnya maaf dulu nih, saya ada ini soalnya tadi kan mulai 8:30. Iya. Jadi saya 8:30 pas banget ada acara sebelah nih. Kirain Oh tadi ya, setengah jam apa? cukup. Oke, jadi gini Mas. Tadi pertanyaannya apa? Uh, kenapa KS mau menerima tawaran collab dari komunitas Animal Universal? Oh iya, jadi waktu itu kan pertama karena ini ya Sayu ini ya. Iya, Karena tulisan Sayu dan waktu itu sempat siapa yang Mas Rizal kalau nggak salah waktu itu tawar ke salah satu penulis kita Prima. Sekarang lagi nggak ada, dia lagi break. Nah, saya lihat nih, saya juga kan suka anim nih ya. iya. Saya, Reo, Prima, dan yang lain berbagai orang di KS, banyak dari kita yang suka anim. Dan dan pas banget, kita kan nulisnya, kita lebih holistik, nggak cuma Iya, sekedar anim. iya. Tapi kita bisa tulis dari segi eh, event-event yang ada dalam anim, misalnya sosial. Misalnya kalau kemarin Sayu kan soal wanita Oh, jalang ya, kita ngomongnya ini disensor aja nih kalau masuk YouTube. ya nggak Wanita apa-apa mau itulah kata L, disebutkan kata L pun itu. monggo. Nah, terus kita bisa lihat aspek, kita bisa nulis dari anime itu ternyata ada kisahnya, ada unsur intrinsiknya yang bisa ditulis, ada ilmu sosialnya gitu, yang bisa dijadikan tulisan yang bermanfaat. Dan saya lihat dari animanga ini nggak cuma meme-meme anim doang, tapi tulisannya ini juga bagus juga di grupnya. Dan member-membernya nggak cuma bocah-bocah anim, bocah-bocah manga, bocah-bocah meme, tapi Ya. bisa nulis dengan baik. Jadi itu sebabnya kami memilih AU sebagai partner. Seperti itu. Oh ya, terima kasih loh. Wah, saya tersipu malu sekali. Bagaimana Pak Haji? Sama-sama. Ya, walaupun saya nggak secara langsung berpartisipasi di apa kolaborasi ini, saya juga merasa berterima kasih loh kepada pihak KS yang sudah mau berkolaborasi bersama AU dan juga apa pandangan kalian terhadap AU itu wah membuat kami wow semangat sekali untuk bekerja Rodi. Semangat, semangat. Oh ya, saya mau lanjutin pertanyaan saya sedikit rasa penasaran saya tadi. Untuk KS sendiri, kalian ada ini nggak sih kayak uh, pertemuan offline gitu buat bahas bahas konten selanjutnya itu mau apa atau cuman kayak ya meeting online aja kayak yang biasa dilakuin sama staf AU gitu? Offline sih kita belum ada ya, Mas Hacker ya. Kalau Soalnya offline belum ada, iya. kita nih murid-murid apa budak-budak KS ini nih semua tersebar di seluruh Jakarta Raya gitu. Iya. Bahkan ada yang di luar negeri, ada yang di Cina, ada yang di Singapura. Dulu ada yang di Kanada ya, Mas Hacker ya. Dulu ada di luar Dulu negeri. ada di Kanada loh, gila itu. Jadi kerjanya kita masih remote sekarang. Iya, jadi sekarang masih remote semua. Ya berarti ya sama aja kayak AU sih ya kurang lebih ya. Iya. Oke, terima kasih buat pihak Knowledge Studio yang sudah mau menjawab pertanyaan saya. Sekarang saya mau lanjut ke pihaknya Portable sendiri. Kenapa? Kenapa kalian mau menerima tawaran dari Animal Universal untuk berkolaborasi dengan kalian? Mas M. Dava atau spellingnya motherfucker
Silakan. Ya semisal nanti ada, semisal Pak Dani sudah bisa open mic lagi, mungkin nanti bisa ditambahin aja. Oke, makasih. Jadi untuk ya sebenarnya sebenarnya ini sebuah kolaborasi yang menarik sih dari kolaborasi antara AU sama KS sendiri. Soalnya yang ya konten-konten konten kolaborasi yang udah keluar sekarang jujur aja buat saya sendiri itu benar-benar menarik. Apalagi yang untuk masalah Sayu itu. isinya, sayu, Masalah Sayu. sama itu yang masalah pakaian dalam anime itu. Nah Iya. itu menarik sih. Menarik. Biasanya kan kita apa namanya mengulas suatu judul kan dari segi Ya segi itu plottingnya, sebagai segi visual sebagai seni karyanya. atau sebagai hiburan gitu kan. Yes. Heeh. Kalau Tapi ini ini kan dari dari segi segi ini loh, dari sisi sosial loh. it's interesting, menarik juga. Gimana sih? Gimana sih? Gimana kalian merumuskan sebuah konten, sebuah anime ini menjadi sebuah konten yang bisa dibilang itu benar-benar berbeda dan fresh gitu loh. Sejauh yang saya ini ya, sejauh yang saya tahu ya. Gimana Pak Rizal, Anda sendiri kan yang sering eee, brainstorming bareng sama relawan dari KS gitu. Relawan. Ya relawan kan Pak nggak dibayar. Ya, secara teknis benar. Secara teknis budak sih. Jadi apa namanya yang terakhir Pak, apa namanya, bahas baju itu ya, bahas baju sama fashion itu kan ya. Yo. Ya itu sebenarnya beberapa ada masalah sih sebenarnya sebelum itu rilis. Yang lebih jadi teknisnya itu kan ada sebuah grup kolaborasi gitu. Nanti di dalam grupnya itu ada member perwakilan dari Portabel, ada juga perwakilan dari KS dan juga HU. Dan di grup itu kita diskusiin, misal ada dari KS ada ide nih mau ngeluarin sesuatu, itu di-share dulu ke kita, meminta pendapat ke kita bagaimana. Kalau tulisannya soal anime manga, tentu minta pendapat ke saya yang ada di situ sebagai perwakilan AU. Dan pada saat itu saya juga menarik sekali tulisannya Mas Permadi ini, dan ya cukup saya kasih beberapa saran dan akhirnya terbit ya, meskipun ada beberapa ya kesalahan sih sebenarnya dan sudah diperbaiki juga gitu sih. Dan mungkin lebih dalamnya kenapa bisa melihat satu sisi menjadi sisi yang lebih menarik lagi, mungkin bisa dijawab oleh KS. Gimana? Sorry tadi. Soal ini Pak, cerita di balik perumusan konten-konten hasil kolaborasi dari KS dan juga Animal Universal gitu. Gimana sih caranya Pak? Ya, monggo. Ini yang ini ya, sayu ya sama yang pakaian ya. Iya, monggo. Heeh. Kalau itu sebenarnya itu kan yang buat Permadi ya, si Prima. Yo. Oh ya, Nah, enggak. jadi waktu itu saya pernah nanya sama dia, dia memang waktu itu lihat Sayu itu Sayu itu kan anime baru ya. IG Hero itu kan anime baru, booming, gede. Sekarang saya tiap minggu sama Mas Oreo juga masih suka nonton nih. Ayo. Monggo join kalau mau di server kita. Iya, ntar promosi server ntar aja. Ya, terus ini kan, si Prima juga suka nonton tuh. Saya nggak tahu sih dia suka nonton atau enggak, tapi yang pasti dia lihat ada kesempatan kalau menulis soal Sayu. Dan kalau kita lihat karakternya dia memang suka menulis. Memang Primadi ini yang paling rajin di KS, bisa kita bilang, dibanding saya sama pun yang lain. Tapi sekarang lagi break. Nah, dia bikin Sayu itu, dia melihat bahwa, wah, Sayu ini bisa ditelusuri dari aspek sosial. Yaitu dia kan dikisahkan sebagai anak SMA yang lari-lari dari Hokkaido ke mana? Ke Kyoto ya, apa ke Tokyo. Itu bisa ditelusuri bahwa anak kecil seumur segitu kok bisa main sama bapak-bapak. Maka bisalah dibuat Sayu dan Stigma Wanita Jalang. Itu pertama. Yang kedua itu yang soal pakaian. Nah, kalau yang soal pakaian, jujur waktu itu ada kesalahan dalam editing kan. Saya pikir waktu itu sudah 100% jadi,
tapi ternyata ditarik sama Primadi karena dia masih nggak yakin. Nah, jadi itu mungkin kalau yang itu saya masih belum bisa ngasih tahu sepenuhnya arti dari tulisan itu. Mungkin kalau kita mau rilis lagi, baru kita bisa ngomongin. Ah, Demikian. iya 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 iya. Memang dalam thread-nya saya lihat ada beberapa member yang denial sih di thread pakaian itu, moral itu. Ya betul. Saya juga lihat ada yang denial memang. Makanya waktu itu si Prima juga sebenarnya nggak yakin. Saya pikir tuh udah selesai, tapi ya udah nggak masalah. Yang penting kan udah clear kan. Nanti kita ke depannya ya lebih teliti lagi. Tapi at least kontennya bagus kok. Menurut saya sudut Oke. pandangnya cukup bagus kok. Oke. Makasih. Karena itu juga kalau konten yang pakaian itu sebenarnya kan setelah diteliti lagi ada yang kontra, ada yang pro kan. Pas tak baca juga ini kayaknya mungkin ada yang berpikiran A, ada yang berpikiran B gitu. Dan aku approve itu untuk AU karena AU juga basisnya grup diskusi gitu. Jadi nanti bisa menerima semua pandangan gitu. Kita nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau untuk di-upload di KS sendiri lah itu beda cerita. Jadi pada saat itu juga tak pikir udah bisa diunggah, ternyata dari penulisnya sendiri masih belum yakin. Jadi nggak apa-apa dan sekarang sudah clear gitu sih. Iya sih. By the way, saya kepikiran kalau semisal nanti kita bikin kayak apa ya namanya ya, antologi gitu, terus dikasih ditraktir gitu kan, cuman Pak, lumayan Pak. Uang kas kolaborasi Pak, lumayan Pak. Wah, iya. Semangat itu kita. Kalau ngomongin uang, semangat semua uang. Ngomongin uang. Ya, kalau mau donasi ya bisa ke Traktir Animanga Universal. Kita buka semua. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Terima kasih. Siap. Promonya kasar sekali, ya ampun. Oh iya, ini by the way, ini kembali lagi ke cuma rasa penasaran saya aja sih. Ini anak-anak KS ini emang punya background dari ini kah apa jurusan sosial kah atau gimana? Background kita pendiri benar-benar gak ada yang jurusannya IP kayak Segini, IPS sih. jurusannya IPS ya. itu Jurusannya IPS ya, Mas Hacker ya. banyakan IPS. Banyakan IPS. Saya sih IPA ya. Tapi yang maksudnya ini kuliah kan, maksudnya kan buat S1-nya kan. Tapi ya untuk dari latar belakang penulisan kita, yaitu awalnya kan sejarah di geografi kayak gitu ya, semuanya nggak ada sih. Kita nih saya sama Mas Hacker, kasih tahu gak Mas Hacker? Apaan? Jurusannya. Jurusan kalau saya jurusan ini teknik industri. Kalau si Mas Oreo ini manajemen. Wah. Jauh sekali ya. Jauh sekali. Iya, Nah, ini mulai tulisan berkembang karena ya yang masuk ke lagi itu tuh ya rata-rata yang kayak jurusan sejarah gitu, benar-benar sejarah. Jurusan humaniora lah, bukan IPS lagi gitu, udah tingkat humaniora kayak gitu maksudnya. Jadi awalnya kita mulai nulis karena emang kesukaan kita terhadap sejarah kayak gitu loh, bukan karena latar belakang. Nggak ada latar belakang sama sekali. Nggak ada latar belakang ya. Next point. Bapak Dani M. Dava mungkin ada mau lanjutin tadi? Mau jawab pertanyaan itu? Soal kenapa mau menerima tawaran kolaborasi dari Animanga Universal sendiri? Silakan. M. Dava. Yes. Jawab. Maaf Pak, kurang jelas, mungkin bisa diulang lagi, mic-nya dideketin lagi. Jadi Pak buat cepat aja ya. Iya. Ya saya menerima tawaran kolaborasi ini soalnya grup Animanga Universal sendiri ini sangat unik ya. Kedengaran nggak? Yes, iya kedengeran. Iya. Jelas. Juga sendiri udah jadi member aku di saat kolaborasi itu.
Dia Iya. telah tahu bahwa AU Pak, ini gimana agak hilang-hilang, Pak. agak menghilang. Iya, agak Saya ngilang-ngilang. cari tempat yang Coba relock aja coba. Mungkin dari ininya. Ya, silakan. Terus coba relock dulu. Bisa kalau relock jadi bagus suaranya. Iya, by the way katanya kata Pak Haji tadi, eh kolaborasi AU sama Portable itu di event review ya. Itu yang mana Yes, ya, Pak? Kok bersama. saya tidak tahu. Waduh. Intinya sih awal mulanya si siapa Pak Andi Taharudin itu kan di GC kan informasiin ada partner baru nih AS. Singkat cerita ya awal mula lewat event review itu. Kebetulan saya juga salah satu perwakilan sih, cuma ya saya jarang, you know lah, keseringan main sama Anda kan Fenty. sibuk mengelus-elus Fenty sama Pak hanya CQ. Intinya sih ya kita sama-sama ingin menemukan lewat event review itu yang kemarin ya ingin menemukan minat membaca dan menulis. Ya, 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 ya. Oh ya, ini mungkin ya sambil nunggu Pak M Dava masuk lagi kalau denger ya. Ini mungkin ya terakhir dengar aja. kok dengar. Oh, oke, oke. Ini mungkin terakhir ya. Gimana sih pendapat kalian para perwakilan kolaborator dari KS maupun Portable tentang grup Animang Universal? Saya juga penasaran pengen dengar. Apa ada grupnya dulu ya? Iya, monggo. Kalau grupnya sih ya seperti yang saya bilang tadi pertama, cukup ini salah satu grup anime yang cukup kritis lah, tulisannya Waduh, bagus, tulisannya ya nggak cuma sekadar meme doang, tapi ada ya review, misalnya ada reviewnya, jadi menjelaskan apa isi animenya, menjelaskan apa esensi. Nah itu kan 11-12 sama KS tuh, Hmm. singkatnya seperti itu. Kalau untuk staffnya saya belum bisa ngomong karena kita juga baru kenal di sini kan. Cuman mau ini aja, mau memberi saran. Soalnya kan Ya, tadi tadi kan di WA Mas Rizal bilang siap jam setengah 8 ya kan 19.30. Saya tuh udah standby. Cuman saya kira ada briefing. Ternyata jam 8 masih ada beberapa error mulai setengah 9. Tapi yang apa-apa di sebagai ini aja lah, sebagai apa namanya? ya sebagai Pembelajaran. referensi aja. Ya, Kita oke, juga oke. sering telat kok. Kita juga sering telat. Loh, telat kan kebudayaan kita, Pak. Iya harusnya nggak Waduh, apa-apa. Sekarang sudah bukan budaya saya ya. sih. Nggak ada salahnya. Kita kan melestarikan budaya kayak gitu. Ini Mas Hacker. Ya, Melestarikan jangan budaya. dinormalisasi dong. Asbun nih Mas Hacker ini. Ya, itu saja sih Ya, paling. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol dimasukkan. lagi. Oke. Iya, bisa dimasukkan itu. Oke, Ya Ray, Bapak. dengar itu Ray. Ya Oh, kalau saya dari. kan ngaco. Halo Mas Itu Hacker. Ray. Ya, halo? Gitu aja. Oh ya sudah. Gue kira lu Ya, ini. ya, udah. Apa Mas Oreo mau ngomong? Mau ngasih pendapat? Silahkan. Baiklah. Kalau menurut pendapat saya, ya saya senang ya ada kolaborasi gitu. Sekarang saya pas awalnya tuh Mas Hacker bilang ini tiba-tiba Mas Hacker main ini aja invite saya ke grup kolaborasinya yang di WhatsApp kayak gitu kan. Gue tanya Mas Hacker ini apaan ini? Kita grup pendidikan kayak gini mau kolaborasi sama grup anime. Bayangan gua tuh grup anime yang biasa di Facebook, di Instagram kayak gitu maksudnya loh. Iya, iya. Kayak I see. review-review anime kayak gitu kan. Apa ini kita mau bahas apa kayak gitu maksudnya mau apa? Cuman setelah gua baca artikel-artikel di Facebook, I was like, oh, not bad. Yaru Janai kah? Not bad. I was like, oke, jadinya apa ya? Keluarlah apa ya? Apa sih itu tulisan yang sayu itu dan gue baca, oh ini bener-bener apa sesuatu yang baru banget kayak gitu maksudnya loh. Iya, iya, iya. Bener-bener something new like that lah, ya kan? Ya, jadi ini kayak jadi emang sebuah hal yang baru buat kedua belah pihak juga ya. Bagus, bagus, bagus. Awalnya kita Berarti juga kan ada sih bahas-bahas tentang anime ya di Instagram ya, ingat gak sih Jess Hacker? Waduh, mau menyebut nama asli, mau doxing, waduh. Hampir aja. Apa? Mas Hacker, kita Apa? hampir ini, kita waktu itu sempat bahas anime juga ya di Instagram ya. Emang kapan ya?
Sabanari tuh kita bahas yang artikel Wibu itu, inget gak sih? Oh itu ya sekali tentang Wibu. Kali, ya itu sekali aja sih. Boleh kalian baca ntar di Instagram itu zaman-zaman sebelum kita aktif di Facebook. Kayaknya udah di archive deh. Udah di apa? Archive. Udah di archive ya? Ya sudah, kalau begitu ntar kita send saja di grup. Terima kasih. Oh ya, by the way itu saya lihat KS ada akun LinkedIn. Itu official nggak sih? Oh ya itu official enggak. LinkedIn, cuman ya LinkedIn ya? Iya. LinkedIn, Cek aja. ya, tapi ya itu ya hanya sebatas Alay. ini apa alay-alayan aja sih, sebatas Waduh. bukan keharusan lah, kayak apa istilah apa ya? Apa ya aja sih Mas hacker istilahnya? Kalau mau follow LinkedIn silahkan follow LinkedIn ya. Ya follow LinkedIn aja. Istilahnya ini aja. Itu bisa ngelihat formalitas aja. Nama saya, bisa ngelihat nama saya tuh kan udah dibocorin tuh, ketahuan. Oh iya. Tidak perlu doxing jauh-jauh. Gua nggak ngomong apa-apa. Lo jauh-jauh ada di situ. Oke, mau ada tambahan lagi mungkin? Atau udah? Apa Mas Oreo udah kali ya? Ya sudah sih, mau apa lagi udah. Oke. Oke, lanjut lagi ke Pak Dani sendiri, M. Dava sendiri. Gimana pendapat Bapak mengenai grup AU dari pandangan Bapak sebagai perwakilan portabel? Dari grup Animanga Universal. Dulu kedengeran nggak? Halo, iya. Yes. Nah, itu. Kalau menurut saya sendiri sih, menurut saya pribadi, AU itu grup anime yang beda dari yang lainnya. Pokoknya saya nggak nyangka aja kok bisa-bisanya ada grup anime seperti ini. Grup anime yang lainnya kan biasanya saya lihat cuma tentang postnya tentang meme atau waifu dan sebagainya lah. Nah di grup anime universal ini kok ternyata beda banget pokoknya. Setelah saya mampir, setelah saya lihat-lihat pertama kali itu, wah kok hebat sekali ini. Nggak nyangka banget gitu kok ada grup anime seperti ini gitu. Ya intinya seperti itulah. Ya, udah ada tambahan lain mungkin? Atau udah? Dari Ya, mau AU-nya sendiri mungkin. Gimana? Pelayanan dari staf AU-nya sendiri apakah memuaskan? Atau ada yang kurang? Oh ya, kalau staff AU-nya sendiri memang sangat friendly ya. Friendly tahu ya. Ya tahu. Terima kasih. Maksudnya di bawah kita nih. Waduh. Ya, cuma mungkin terlalu friendly, jadi sampai melewati batas gitu. Wah, terlalu friendly Pak kita Pak. Dikritik terlalu. Iya. Waduh. Mohon maaf, Jadi melewati batas itu gimana? Itu Pak. Itulah Pak, tahu sendiri lah Pak. Coba ditafsirkan sendiri saja. Oke, oh iya, satu lagi. Ini mungkin cuman sebagai rasa penasaran saya aja, pendapat kalian semua tentang komunitas Wibu yang ada di Indonesia, yang terutama untuk versi netnya. Itu gimana menurut kalian? Dan juga pesan-pesan buat mereka-mereka ini yang udah lama, yang medium rare, medium maupun yang masih baru gitu yang berkecimpung di dunia anime ini. Ya, yang mungkin bisa membangun mereka untuk menciptakan komunitas yang jauh lebih baik daripada sekarang. Gimana pertanyaannya jadi? Biar saya rangkum di otak. Maaf kalau kurang jelas ya. Gini. Tanggapan kalian mengenai komunitas Wibu yang ada di Indonesia, terutama yang di platform dunia maya, itu gimana? Dan juga pesan kalian buat mereka-mereka ini untuk membangun komunitas yang mungkin bisa jauh lebih baik daripada sekarang. Seperti AU. Waduh. Monggo. Oke, silakan Mas Hacker.
Kenapa? Wibu ya, soal wibu. Mau jawab, Iya. mau jawab atau saya jawab asal nih Mas Hacker? Kayak Mas Oreo lebih ahli dalam perwibuan. Silakan. Baiklah, kalau Duluan. begitu saya akan jawab dengan perkataannya sesingkat-singkat mungkin. Pendapat saya tentang komunitas wibu online di Indonesia. Komunitas wibu online di Indonesia itu ya sementara sih gue lihat sih berjalan ke arah yang mengkhawatirkan karena makin banyak yang toxic. Ya, Iya apa? sih, benar sekali. Ya, ada beberapa yang gue suka komunitasnya. Ya apa? Ya cuman gini susahnya sih ada ya satu titik yang jelek maka ya rusaklah susu sebelaga kayak gitu. Gue lupa Ya. itu kayak gimana sih ininya. Stigma. Ya pokoknya ada jadi stigma orang tuh akhirnya juga makin jelek juga kayak gitu loh. Dan Nah. juga semakin besar jumlahnya semakin sulit dikendalikan. Udah kayak Semakin, HP ya. aja. Sedangkan dulu kan gue inget banget tuh pas pertama kali masuk dunia perwibuan 2016 tuh masih gak segede sekarang kayak gitu kan ya. Masih main asik-asik sabi-sabi gitu orangnya itu jauh-jauh ya kita ngata-ngatain wibu psikopat aja paling kan. Oh. Nah sekarang kan udah ada wibu Zaman Mikey. Rezedo ya itu. Iya, Waduh. sekarang sudah ada wibu Mickey, sudah ada wibu Draken, Waduh. apalah itu. Sekarang Aduh, gila. Sudah Mengkobok. kacau. Jiwaku boy. Jiwaku Mikey. Iya. Nah, ya Iya, jadi iya. pesannya ya untuk kedepannya semoga perwibuan di Indonesia bisa semakin baik. Ya pasti semakin baik kayak gitu. Ya berhati-hatilah dengan jarimu di dunia maya, jangan ngetik sembarangan. Ya apa saling menghargai. Kadang tuh wibu tuh sekarang tuh ngerasa sudah ini ya superior kayak gitu ya. Jadi kalau lihat K-popper aja tuh sudah apa ini bau normis kayak gitu kan. Sudah elitis istilahnya. Udah elitis kayak gitu kan ya. Padahal ya I see. padahal ya kita ngomong kayak gitu jadi apa bedanya kayak gitu sama orang yang kayak K-popper yang sama-sama toksiknya kayak gitu loh kan. Iya. Jadi ya untuk wibu-wibu di dunia maya ya tetap berbangga aja sama hobinya, nyantuy aja sama hobinya. Gue juga nyantuy kan di hobi gue nih apa ya selain tidur ya ngewibu kayak gitu kan. Iya. Ya nyantuy aja apa ya tetap punya pegangan ya tetap kejar cita-cita. Karena ya ntar lagi gue percaya bahwa di Indonesia Indonesia di masa depan akan dipimpin oleh wibu-wibu generasi masa depan. Karena wibu-wibu itu tuh kalau katanya Insinyur Soekarno itu ya masa depan Indonesia kayak gitu. Gue nggak tahu itu quote siapa. Gue buat sendiri. Wibu supremasi. Ya, kita nggak tahu kan ini berapa puluh tahun 20 tahun dari sekarang ini presiden Indonesia ke-69 kayak gitu. Namanya Aimoto Musashi gitu, itu nama Discord lamanya gitu, nggak ngerti gue kan. Bisa aja salah satu dari kalian. Ya maka ya tunjukkanlah kayak gitu, maksudnya lo sebagai wibu, sebagai orang yang beradab juga kayak gitu sih gue bilang sih. Yes. Oke Pak, kumpulkan para wibu, kita kudeta pemerintahan. Ntar depannya ada tukang bakso Shinzo Sasageo. Shinzo Sasageo. Wibuan tidak akan pernah mati. Gimana Mas Hacker, ada tambahan Mas Hacker? Yang dikatakan Pak Oreo sebenarnya benar sih, karena saya juga mau gabung Partai Banteng. Waduh, Partai Banteng. Karena sudah jelas keabadiannya. Dah, lanjut. Oke, lanjut. Dari Pak Rizal mungkin? Tadi ada tambahan katanya. Oh, sorry. Mas Hacker. Oh, nggak ada. Saya sih ini aja sih kalau buat wibu Indonesia banyak membaca selain manga. Udah itu aja. Banyak membaca selain manga dan juga subtitle, tolong. Oh iya, nggak apa-apa kalau subtitle nggak apa-apa. Kalau tergantung kalau nonton film Inggris, itu jangan pakai subtitle. Kalau film Jepang mah, kecuali emang mau ke Jepang ya. Ya, Oke, membaca selain manga. Berarti NH nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, itu kan dojin bukan manga, Pak. Beda, Pak. NH itu ya, Pak, akun sejarah sebelah itu ya, enggak? Iya nggak sih? Wow, jangan bobo sebelah. Itu kayaknya cocok tuh bahas sejarah NH buat kolaborasi. Sabi sih. Menarik.
menarik gitu. Oke, lanjut Mungkin lagi dari Bapak Dava dulu, M Dava. saya tidur sendiri. Wow. Halo. Halo, tes tes. Halo. Nah, gimana Pak Jadi pendapat Bapak tentang komunitas wibu online di Indonesia dan pesan untuk mereka biar membangun komunitas yang lebih baik dari sekarang? Monggo. Kalau menurut saya sendiri ya, wibu Indonesia sekarang ini sangat meresahkan. Ya, intinya seperti itu. Banyak toksik, eh, pokoknya banyak saling menghina, saling adu adu bacot. Tak perlu. Ya gitu. Sebenarnya ya intinya gitu. Terus untuk pesannya gimana biar mereka bisa membangun komunitas yang jauh lebih baik daripada sekarang? Kalau kalau mau pesan saya sendiri sih, gabung ke grup Animang Universal aja. oh iya harus itu. Nanti di Indonesia Iya Pak. harus. Ya, kalau ya itu solusi tersingkat Oke, aja mungkin dari saya. solusi tersingkat. Ya, boleh. Win-win solution itu. Win-win solution. Nanti buat kalian yang udah yang udah join AU tapi masih ragu buat nulis bisa join ke Portable juga buat belajar Ya, nulis. masuk. Boleh. Mas, pintar ngeles juga Anda ya Pak. Jangkrik. Oke, next, ya. Oke, lanjut lagi mungkin dari pihak eh, AU sendiri. Oke, Monggo mungkin dari saya ya. Barangkali nanti lupa nanti. ya. Pandangan untuk komunitas Wibu saat ini ya mungkin. Apa ya namanya komunitas pasti ada dua sisi koin ya Pak, ada dualitas, ada satu yang positif, ada satu yang negatif. Pasti itu di setiap komunitas manapun. Komunitas entah itu komunitas gaming, komunitas apa, pasti ada dualitas. Eh istilahnya sih Ya. hobi itu ya jangan merugikan orang lain aja sih pesan-pesan. Kalau pandangan saya untuk komunitas Wibu saat ini sih ya netral aja sih. Karena kan sebagian besar waktu saya dihabiskan di AU mungkin ya. Jadi ya kondisi kurang begitu kondisi lapangan yang istilahnya I'm sorry toxic itu kurang begitu. Ya saya ngikuti cuma nggak terlalu melihatnya sebagai apalah cuma Berarti itu ada drama-drama terbaru itu nggak pernah lewat di ya kalau timeline Anda ya, drama Pak? Anjecan ya saya ngikuti cuma istilahnya apa ya cuma ya angin lalu aja lah. Eh maksudnya itu aja. Wah, Ngikuti tapi oke. cuma nggak terlalu didalami gitu. I Mungkin see. pesan-pesannya apa ya? Siap. Ya, hobi itu ya jangan fanatik aja sih. Hobi bukanlah sesuatu yang harus dibela sampai mati, ya kan? Hobi itu, Iya, hobi itu ya betul. kita Tapi itu ya, ya buat seneng-seneng aja, iya, buat refreshing benar. biar nggak stres. Intinya ya buat Evan aja lah hobi. Yang penting jangan merugikan Hmm, orang lain. That's it. udah Do it itu aja. whatever you like. Jangan merugikan orang Oke, lain. siap. Satu pesan yang bagus ya dari Bapak Haji Bahar ya, si pemuja Tetek Fenty. Terima kasih. Aduh. Emang ada dia. Lo. Nanti saya tumbuhin bang apa? Apanya? Cangkok ya. Cangkok, nah. Tenang aja. Saya tiap malam Bang, sama dia. implan juga. Oke, next multi Pak Rizaldi, Pak Doktah. Wah, Doktah Fury itu bahaya itu. Fury, lari ada Fury. Fury. Terus Itu kan Fury kan Fury meresahkan Anda. iya anjir. Dengeran kan suaranya? Iya, Ya, oke. Mantap. sampai ke surga pun kedengaran mungkin. Loh, kan saya jaminan surga. Oh, enggak Pak, yang kedengeran Ya, orang minta tolong ente ya Pak. Iya. Tolong panas. Ya, kalau tanggapan soal itu mungkin entah kenapa ya, mungkin rada pesimis nih, dan mungkin nanti bisa dijadikan konten collab bareng PS dan Portable juga. Kalau soal wibu toxic atau bagaimana komunitas wibu sekarang itu ya
benar apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, cukup memprihatinkan karena apa ya, selalu akan ada bocah-bocah atau orang-orang baru yang baru mengenal anime dari lingkungan yang tidak sehat. Dan cara untuk menanggulangi itu ya dasarnya dari pendidikan kita sebenarnya. Bagaimana kita bisa menyikapi sesuatu yang berbeda, bagaimana kita menanggapi sesuatu dengan baik. Nah, mungkin kalau pendidikan kita bagus seperti itu ya kayak komunitas wibu sekarang yang dinilai toksik bisa dikurangi seperti itu sih. Gitu sih. Ya. Masuk. Tapi ya memang untuk komunitas wibu sendiri memang harusnya ada kayak semacam sistem mentorship gitu yang sehat. Jadi kayak mereka yang baru bisa dididik, bukannya malah kita yang udah lama jadi elitis gitu. Harusnya Itu bisa ya tuh kita jadiin konten kayak gitu kan ya, ruang diskusi baru kayak gitu kan untuk wibu-wibu konten baru tuh. dididik kayak gitu loh untuk menjadi wibu yang bertanggung jawab. Wibu yang sudah Ya. akil balik kayak gitu istilahnya. Sudah akil balik. Sudah akil balik, iya. Pun di Ingat dalam aja dunia katanya apa Patrick Star kan ya, pemujaan yang berlebihan itu tidaklah gitu. Iya, ya gitu kan. Memang pada umumnya masalah yang kita hadapi ya superioritas iya, pada masing-masing individu itu. itu sih penyakit lama yang sampai sekarang yang ya di AU pun Ya kan itu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau ada, cuma maksudnya gak usah Ya, blok gitu cuman ya nggak usah terlalu diliatin sampai Iya. ngeganggu orang. Kadang jadi kelihatan gobloknya gitu maksudnya. Yang ada bukannya gue jijik sama yang nonton yang ada bukannya gue jijik sama yang nonton SAO atau apa, yang ada gue jijik sama yang rasa elitis ini kayak gitu loh. Iya, itu masalahnya. Dan lama-lama malah kayak kita malah Feel ikut gitu. jijik sama hal yang mereka sukai gitu loh. Itu yang jadi nggak baik. Itu yang bikin kita jadi toksik. Ya intinya itu sih istilahnya di internal komunitas pun ada sebuah kasta ya. Itu penyakit lama yang emang selama ini kita lawan sih, kasta. Termasuk di AU juga. Ya, sudahkah? Ya sudah, mungkin itu cuma cuma keresahan saya aja. Oke, terima kasih. Ya, begitulah pesan-pesan yang mungkin bisa jadi semacam pembelajaran bagi kalian atau semacam ya saran yang bisa kalian tampung untuk saat ini supaya kalian juga bisa uh, bercermin. Ya, itu mungkin agak kasar tapi kayak ya mungkin kalian jadi bisa belajar dari Refleksi diri ya itu. refleksi diri kalian sendiri gitu loh. Yes. Nah, gitu. Refleksi Dan terima kasih buat para perwakilan dari KS juga Portable yang sudah mau hadir ke sini meluangkan waktunya sampai dari jam 8:30 sampai sekarang mau jam 10 Terima kasih. hanya buat ngobrol di sini. Dan juga selamat ulang tahun buat Animal Universal yang ke-6. Iya, semoga makin jaya. Kita sudah melalui banyak hal sampai di tahun yang ke-6 ini. Waduh, gajinya mana? Oke, intinya ya, kita terima kasih sih kepada pihak KS sama pihak Portable yang meluangkan waktu. Cuma ngobrol-ngobrol santai ya, tidak usah serius-serius amat. Itu juga. Iya. Selamat ulang tahun juga ya kepada teman-teman aku. Semoga bisa menjadi role model yang baik gitu loh. Amin. Terima kasih atas doanya ya, admin Oreo ya. Mari. Oh ya, by the way nanti semisal kalau Portable atau KS juga anniversary, bolehlah kita rayain juga gitu. Yes, kita kemarin tuh baru anniversary ya. Kemarin kita baru anniversary ya Mas Hacker ya. Waduh. Kita kayak internal aja ya kemarin itu ya saya. Mei 10. Tapi internal aja. Bulan Agustus nanti. Bulan Agustus nanti ya? Kalau Portable ya? Iya. Boleh tuh. Nah, semoga aja ini nanti kolaborasi kita sampai lama lah, sampai kita bisa ngerayain ulang tahun. Ya semuanya dirayain lah gitu lah. Anak cucu kita ya. Sampai berapa periode? Mungkin sampai Pak D turun tahta kali ya.
Sampai Waduh. Pak Wah, itu mah Pak mesti Jo, tunggu Pak Jo. 2050. Pak D tuh mesti 10 periode baru Indonesia bisa Waduh, ini Waduh, jadi sesi makar. sesi bakar. 3 periode nggak cukup, 10 mesti. Kalau nggak maju-maju. 10. Iya. 10 harus 10. Sampai bisa rematch lawan Belanda. Waduh. Rematch. Rematch. Ya sebelum sesi ini jadi jauh lebih brutal lagi, mending kita tutup saja di sini ya. Oke. Jadi itulah dia tadi isi dari podcast ini yang membicarakan soal kolaborasi komunitas Animang Universal kami bersama Knowledge Studio dan juga Portable. By the way, ini kolaborasinya juga 3 arah ya. Jadi mereka juga Portable sama KS juga melakukan kolaborasi. Kita sama KS juga iya, kita sama Portable juga iya, dan ya begitulah, muter lah pokoknya. Udah kayak ini Jadi apa liga Liga serangkai. akun edukasi, anjing. liga Liga. fanpage. Ya pokoknya terima kasih buat para bintang tamu, Yes, perwakilan terima KS kasih. dan juga Portable yang sudah mau meluangkan waktu dan datang hadir ke sini. Terima kasih juga buat kalian para pendengar yang sudah mau mendengarkan podcast ini sampai akhir, Ya, sampai penutupan ini. Walaupun saya yakin nggak ada penontonnya juga sih, tapi ya sudahlah. Ntar gue dengerin sendiri, nggak apa-apa. Makasih loh. Ntar gue dengerin. thank you, Bang. Oke ya, pokoknya terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat 6 tahun yang sudah Kita lalui bersama Animang Universal. Selamat menikmati acara kuisnya nanti di tanggal mainnya. Oke. Dan sampai jumpa. Sayo. Dan sebelum podcast ini benar-benar saya tutup, saya mau berterima kasih juga buat Sensei, Bapak X1 by 1 dan juga Wibu Sampah yang sudah mau ikut mendengarkan podcast ini ya. Walaupun emang tadinya diundang sebagai pembicara dan pada akhirnya saya tidak mampu untuk merangkul semua orang yang hadir di dalam sesi podcast ini karena keterbatasan waktu, begitulah. Dan ya apabila hal tersebut menyakiti salah satu atau 2 pihak, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini pure karena masalah ya itu salah satunya adalah keterbatasan waktu itu. Jadi sekali lagi saya memohon maaf dan berterima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran kalian dalam sesi rekaman podcast ini. Ya, begitulah. Jadi, sayo.